Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima. Ibadah haji merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup. Kewajiban setiap umat Islam bagi yang mampu menunaikannya, baik mampu dalam materi dan mampu dalam fisik. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, keberangkatan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia adalah terbesar di antara negara-negara di dunia yang memberangkatkan. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Agama, di mana ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama. Berikut perihal perjalanan ibadah haji sesuai dengan tuntunan manasik haji. Persiapan ibadah haji sebagai berikut. Persiapan mental dan fisik jamaah haji. Larangan-larangan jamaah haji. Bimbingan manasik haji, pembinaan jamaah haji, pengelompokan jamaah haji, persiapan menggapai haji mabrur. Persiapan mental dan fisik. Jamaah haji mempersiapkan mental dan fisik sebelum melaksanakan ibadah ke tanah suci, diantaranya sebagai berikut: bertaubat, perbanyak memohon ampunan, istighfar, perbanyak zikir, dan selalu memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelesaikan semua permasalahan terhadap hubungan sesama manusia, baik keluarga, lingkungan masyarakat, pekerjaan, dan menyelesaikan hutang piutang. Menyambung silaturahmi dengan sesama manusia, sanak keluarga, masyarakat, teman, dan sahabat, dengan memohon maaf dan doa restu. Mempelajari dan mengikuti manasik atau tata cara ibadah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan tetap mempelajari tuntunan ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam menggapai haji mabrur, sebelum berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, jamaah haji sebaiknya mempersiapkan bekal untuk diri selama berada di Arab Saudi, pun bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Pesannya bekal bisa dikonsultasikan lebih lanjut saat bimbingan manasik haji. Melaksanakan walimatus safar bagi yang mampu, dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap sum'ah atau mencari popularitas, riya atau menonjolkan diri, dan mubah atau berbangga-bangga. Menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti bukti lembar pelunasan BI/PIH, buku kesehatan, kartu kesehatan, BPJS, paspor, dan lembar visa haji. Membawa ATM, anjungan tunai mandiri, membawa beberapa setel pakaian dan seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional jamaah haji tahun berangkat. Banyaknya setel pakaian yang dibawa bisa dikonsultasikan saat bimbingan manasik haji. Dokumen yang tidak diperlukan bisa ditinggal di rumah seperti SIM dan KTP. Larangan jamaah haji. Larangan jamaah haji diantaranya sebagai berikut: memakai pakaian yang transparan, tipis dan ketat, hingga menampakkan lekuk tubuh, terutama bagi jamaah perempuan. Dilarang membawa narkoba dan majalah porno. Hindari menitipkan atau menerima titipan barang dari siapapun, baik sesama jamaah, terlebih orang yang tidak dikenal, untuk mengantisipasi sesuatu yang membahayakan jamaah haji. Dilarang membawa senjata tajam seperti pisau, cutter, gunting, silet, dan lain-lain. Dilarang membawa barang yang mudah terbakar seperti korek api, minyak tanah, minyak goreng, dan lain-lain. Dan dilarang membawa peralatan yang mengandung gas seperti kompor gas, tabung oksigen, lampu gas, dan lain-lain. Dilarang membawa zat cair yang lebih dari 100 ml. Dan dilarang membawa perhiasan dan uang tunai yang berlebihan atau dalam jumlah banyak. Bimbingan manasik haji. Jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji. Di antaranya sebagai berikut: tuntunan manasik haji dan umrah, doa dan zikir manasik haji dan umrah, doa-doa pilihan manasik haji dan umrah. Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem, secara berkelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama, KUA kecamatan. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama, kabupaten
atau kota. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan Kepala KUA setempat. Pembinaan kesehatan. Jamaah haji yang masuk dalam kategori keberangkatan haji pada tahun berjalan diberikan fasilitas pembinaan kesehatan kabupaten atau kota, bekerja sama dengan puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Pengelompokan jemaah haji. Sebelum berangkat, rombongan jemaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan setiap 4 regu, 45 orang, dikelompokkan dalam satu rombongan. Untuk setiap satu regu ditunjuk seorang ketua regu, dan untuk setiap satu rombongan ditunjuk seorang ketua rombongan. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jamaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang atau kloter dengan kapasitas pesawat bervariasi, mulai dari kapasitas 325 orang, kapasitas 360 orang, 393 orang, 410 orang, 450 orang, sampai 455 orang. Dalam setiap kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji. Terdiri atas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayan kesehatan, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Ketua Rombongan (Karom), dan Ketua Regu Karo. Kiat meraih haji mabrur. Untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jemaah haji harus meneguhkan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah, menghindari perbuatan sum'ah, mencari popularitas, riya, menonjolkan diri, dan mubah, berbangga-bangga. Membekali diri dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan biaya yang halal. Membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan, serta memperbanyak zikir dan doa. Melaksanakan semua rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat, mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan, dan selama menjalankan ibadah haji, dengan senantiasa berusaha tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang bersifat pornografi, perbuatan maksiat atau dosa, berbantah-bantahan, dan pertengkaran. Menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan. Meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial sepulang dari ibadah haji, yang ditandai dengan menunjukkan tutur kata yang baik, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan, menunjukkan sikap senang memberi dan membantu kepentingan umat, meninggalkan maksiat. Berikut perjalanan ibadah haji bab pemberangkatan yang sesuai dengan tuntunan haji dan umrah tahun 2021 atau masa pandemi COVID-19. 1. Kegiatan sebelum berangkat. 2. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi. 3. Di asrama haji embarkasi. 4. Berangkat menuju bandara embarkasi. 5. Di bandara embarkasi. 6. Di pesawat terbang. 7. Sholat di perjalanan. Poin pemberangkatan. 1. Kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jamaah hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, merawat kebugaran atau kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur, melakukan vaksinasi COVID-19, dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi COVID-19, menyelesaikan urusan personal, institusional, dan sosial kemasyarakatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak melakukan kunjungan keluar rumah minimal selama 14 hari, dan dianjurkan tidak mengadakan acara yang mengakibatkan terjadinya kerumunan seperti selamatan atau walimatus safar. Menerapkan protokol kesehatan sebelum masa keberangkatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
mengurangi mobilitas. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen, surat panggilan masuk asrama atau SPMA, bukti setor lunas BIPH, buku atau kartu kesehatan, perbekalan, pakaian dan obat-obat yang diperlukan. Melaksanakan sholat sunat safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. 2. Perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi. Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jamaah hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama, kabupaten atau kota saat berangkat ke asrama haji. Menerapkan protokol kesehatan selama di perjalanan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Memperbanyak zikir dan doa, membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir dan syiar. Menjamak dan mengqashar sholat, karena selama perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. 3. Di asrama haji embarkasi. Saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan melaporkan diri atau dilaporkan oleh pimpinan rombongan kepada PPIH embarkasi, menempati akomodasi yang telah disediakan PPIH embarkasi, dan menjalani karantina selama 3 kali 24 jam, dan atau mengikuti kebijakan pemerintah Arab Saudi. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan, menerapkan protokol kesehatan selama di asrama haji dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mengonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi, menerima paspor, visa, gelang identitas, dan biaya selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi di kamar masing-masing. Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. Menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas dan dokumen. Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. Menerapkan sikap toleran dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Melaksanakan tes PCR swab pada hari ketiga masa tinggal di asrama haji. Jika hasilnya negatif, jamaah dapat melanjutkan keberangkatannya ke Arab Saudi. Jika hasilnya positif, maka ditunda keberangkatannya ke Arab Saudi. Jamaah haji yang akan melaksanakan niat ihram di asrama haji embarkasi hendaknya melaksanakan sunah-sunah ihram seperti mandi, bercukur, memakai wewangian di badan, dan surat sunat ihram, memakai pakaian ihram, melafalkan niat ihram, membaca talbiyah. Jamaah haji yang akan melaksanakan niat ihram di pesawat sebelum pesawat melintas di atas Lam-Lam atau Kornul Manazil atau Bandara King Abdul Aziz Jeddah, pada saat di asrama haji hendaknya melaksanakan sunah-sunah ihram seperti mandi, bercukur, memakai wangian di badan, dan surat sunnah ihram, memakai pakaian ihram. 4. Berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. Menerapkan protokol kesehatan selama di perjalanan menuju bandara dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal, membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Setiap jamaah haji dilarang membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. Menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang, seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji. 5. Di bandara embarkasi. Selama di bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya turun dari bus dengan tertib dan teratur,
menerapkan protokol kesehatan selama di Bandara Embarkasi dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, memperhatikan tas tentengan dan tas paspor miliknya agar tidak tertinggal dalam bus, menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin, dan duduk sesuai dengan nomor porsi yang tertera dalam boarding pass. 6. Di pesawat terbang. Selama di pesawat terbang, jamaah haji hendaknya mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin atau pramugara atau pramugari atau petugas kloter, menerapkan protokol kesehatan selama di dalam pesawat menuju Arab Saudi dengan memakai masker, rajin mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin, menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang, memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer. Melihat petunjuk bila hendak buang air besar atau kecil, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air keran. Bila masih ragu, jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter. Bersuci dengan cara tayamum, membersihkan kloset, menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air besar atau kecil, memperhatikan ceramah pembimbing dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan, menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit. Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan, merokok dan mengaktifkan handphone, berwudu di toilet pesawat. 7. Sholat di perjalanan. Pengertian sholat jamak qashar, tata cara melaksanakan sholat jamak qashar, tata cara tayamum di pesawat, sholat di pesawat, tata cara berikhram di pesawat. Calon jamaah haji bisa menanyakan langsung saat bimbingan manasik haji. Haji adalah rukun Islam kelima. Wajib hukumnya untuk umat Islam dengan syarat tertentu, mampu, baik materi ataupun fisik, menunaikan ibadah haji sekali dalam masa hidupnya di dunia. Ritual haji adalah rangkaian ibadah haji, perjalanan ibadah haji, di mana setiap sesinya harus dilalui oleh jamaah haji sebagai syarat sahnya haji. Berikut perjalanan ibadah haji part ketiga. Pengambilan miqat, berikhram di pesawat, masuk Makkah tanpa ikhram, ikhram istirot. Jamaah haji sampai di Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah, niat ikhram di Bandara Jeddah, menuju Makkah. Jamaah haji berada di Mekah. Larangan jamaah haji selama di Mekah sesuai tuntunan ibadah haji dan umrah masa pandemi tahun 2021. Miqat adalah garis batas tanah haram yang sudah ditetapkan tempat-tempatnya oleh Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, penduduk Syam adalah Ju'fah, penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman adalah Yalamlam. Nabi bersabda, itulah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya yang ingin haji dan umrah. Bagi yang lebih dekat dari itu dalam garis miqat, maka dia melaksanakan ikhram dari kampungnya, sehingga penduduk Makkah ikhramnya dari Makkah. HR Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk jamaah Indonesia, sebelum terjadi pandemi, gelombang pertama miqatnya dari Madinah, yaitu Zulhulaifah atau Bir Ali. Dan untuk gelombang kedua, miqatnya dilakukan di dalam pesawat saat pesawat sejajar dengan Yalamlam atau Qarnul Manazil. Selain itu, jamaah Indonesia dapat mengambil miqat dari asrama haji embarkasi, bisa juga setelah sampai di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikhram di pesawat. Ketua kloter atau ketua rombongan memberitahukan kepada jamaah haji kurang lebih 1 jam sebelum pesawat mendekati Yalamlam atau Qarnul Manazil untuk mempersiapkan diri dan niat miqat. Jamaah haji diminta untuk mengenakan hanya pakaian ihram, tanpa dalaman, tanpa celana dalam,
tanpa memakai kaos kaki, penutup kepala, dan lain-lain. Ketua rombongan atau ketua kloter atau petugas yang berwenang memberitahukan ke jamaah untuk waktu niat ihram. Pesawat yang sudah melewati batas mikot dan ada jamaah yang belum berniat ihram, maka jamaah haji tersebut mengambil mikot atau niat ihram di Bandara Jeddah. Masuk Makkah tanpa ihram. Jamaah haji bisa mengambil niat ihram setelah beberapa hari tinggal di Makkah. Jamaah haji tetap menggunakan pakaian biasa dan mengambil niat mukim yang dilakukan ketika bus hendak berangkat menuju Makkah. Setelah menjalani isolasi di Mekah kurang lebih 4 hari, mengikuti tes PCR dan dinyatakan negatif, jamaah mengambil mikot atau berniat ihram di Tan'im atau Ji'ranah atau Hudaibiyah atau tanah halal lainnya. Ihram istirot. Jamaah haji pada masa pandemi diwajibkan melaksanakan ihram istirot, mengingat besarnya khawatiran terjadinya hal-hal yang menghalangi selesainya manasik haji dan umrah. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi. Pada masa pandemi COVID-19, jamaah haji datang di Arab Saudi, mendarat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Saat jamaah haji tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, jamaah haji dianjurkan mengantri turun dari pesawat dengan tertib, menerapkan protokol kesehatan selama di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper besar diterima oleh jamaah sewaktu di hotel. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuh sambil mengantri dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi. Jamaah haji tetap menggenggam paspor masing-masing untuk pengambilan sidik jari dan pengambilan foto. Niat ihram di Bandara Jeddah. Jamaah yang belum berikhram di asrama embarkasi atau di dalam pesawat, di atas Zalamlam atau Konul Manazil, dan berniat ihram di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Jamaah haji hendaknya melaksanakan niat ihram umrah bagi jamaah yang berhaji tamattu, berniat ihram haji bagi yang berhaji ifrad, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji kiran. Pada saat bus bergerak meninggalkan Jeddah menuju Makkah, membaca dan memperbanyak talbiyah, zikir dan doa selama dalam perjalanan menuju Makkah. Jamaah yang berniat ihram di Mekah hendaknya berniat tinggal di Mekah atau mukim di Mekah, membaca dan memperbanyak talbiyah, zikir dan doa selama dalam perjalanan menuju Mekah. Menuju Makkah. Usai menjalani pemeriksaan imigrasi, jamaah haji hendaknya menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi, lalu naik bus dengan tertib dan teratur. Menaiki bus dan duduk di kursi yang telah disiapkan petugas dengan ketentuan penempatan maksimal 50% dari total kapasitas per bus. Untuk sementara, jamaah terpisah dari regu atau rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air. Akibat kapasitas bus tidak sama dengan jumlah jemaah per rombongan, jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di hotel. Menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan menuju Mekah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Jamaah haji menerima nasi box sebelum bus berangkat, mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal-ugalan. Makkah Pra'ar Musnah. Sebelum di Mekah, seluruh jamaah dianjurkan ketua rombongan turun dari bus saat tiba di Mekah untuk menerima kunci kamar, sekaligus penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi, mengatur diri saat turun dari bus, lalu menempati hotel sesuai arahan petugas bagian akomodasi, menaati aturan pembagian kamar di hotel yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, mempersilahkan setiap ketua regu atau ketua rombongan membantu pendistribusian kamar agar kamar jemaah haji laki-laki dan kamar jemaah perempuan terpisah. Menunggu dengan sabar antrian menggunakan lift yang terbatas,
sambil selalu menghindari desak-desakan antar jemaah. Menggunakan tangga bagi jamaah haji yang fisiknya kuat dan sehat. Memastikan bahwa jamaah haji laki-laki dan jamaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah di bawah pengawalan ketua regu dan ketua rombongan. Setibanya di kamar hotel, jamaah langsung menjalani karantina di tempat hotel menginap selama 3 kali 24 jam dan atau sesuai ketentuan Arab Saudi dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Setelah 2 kali 24 jam masa isolasi jemaah di Hotel Mekah, jamaah akan dilakukan tes swab PCR. Jika hasilnya negatif, pada hari keempat, jamaah akan melaksanakan umroh wajib dengan ketentuan sebagai berikut. Jamaah haji yang telah niat ihram di asrama haji embarkasi atau di pesawat atau di Bandara King Abdulaziz Jeddah langsung melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Jemaah haji yang berniat mukim di Mekah, berniat ihram di Tan'im, Ji'ranah atau Hudaybiyah dan melanjutkan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Apabila akses jalan ke Tan'im ditutup oleh pemerintah setempat, maka jamaah berniat ihram di hotel dilanjutkan melaksanakan ibadah umroh dan jamaah tersebut diwajibkan membayar dam berupa 1 ekor kambing. Makkah Pra'ar Musnah. Sebelum di Mekah, seluruh jamaah dianjurkan. Ketua rombongan turun dari bus saat tiba di Mekah untuk menerima kunci kamar, sekaligus penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi. Mengatur diri saat turun dari bus, lalu menempati hotel sesuai arahan petugas bagian akomodasi. Menaati aturan pembagian kamar di hotel yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Arab Saudi, PPIH Arab Saudi. Mempersilahkan setiap ketua regu atau ketua rombongan membantu pendistribusian kamar agar kamar jemaah haji laki-laki dan kamar jemaah perempuan terpisah. Menunggu dengan sabar antrian menggunakan lift yang terbatas sambil selalu menghindari desak-desakan antar jemaah. Menggunakan tangga bagi jemaah haji yang fisiknya kuat dan sehat. Memastikan bahwa jemaah haji laki-laki dan jemaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah di bawah pengawalan ketua regu dan ketua rombongan. Setibanya di kamar hotel, jamaah langsung menjalani karantina di tempat hotel menginap selama 3 kali 24 jam dan atau sesuai ketentuan Arab Saudi dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Setelah 2 kali 24 jam masa isolasi jemaah di Hotel Mekah, jamaah akan dilakukan tes swab PCR. Jika hasilnya negatif, pada hari keempat, jamaah akan melaksanakan umroh wajib dengan ketentuan sebagai berikut. Jamaah haji yang telah niat ihram di asrama haji embarkasi atau di pesawat atau di Bandara King Abdulaziz Jeddah langsung melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Jemaah haji yang berniat mukim di Mekah, berniat ihram di Tan'im, Ji'ranah atau Hudaybiyah dan melanjutkan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Apabila akses jalan ke Tan'im ditutup oleh pemerintah setempat, maka jamaah berniat ihram di hotel dilanjutkan melaksanakan ibadah umroh dan jamaah tersebut diwajibkan membayar dam berupa 1 ekor kambing. Jika hasil tes PCR positif, jemaah tersebut akan diisolasi di kamar hotel. Bagi jamaah haji yang kedatangannya mendekati closing date, diwajibkan melaksanakan haji kiram, melaksanakan protokol kesehatan selama tinggal di Hotel Mekah dan menuju Masjidil Haram dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mempelajari tata cara menggunakan lift, seluk-beluk hotel, termasuk mengetahui tangga darurat, karena gedung berkapasitas lebih dari 250 orang. Telah diharuskan oleh pemerintah setempat memiliki tangga darurat atau jalur evakuasi. Berhati-hati ketika naik atau turun dengan tangga berjalan atau eskalator, agar tidak terpeleset atau pakaian tidak tersangkut. Menggunakan alat transportasi bus sholawat yang disediakan di semua hotel untuk jemaah menuju dan kembali dari Masjidil Haram tanpa dipungut biaya. Mewaspadai semua bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan barang-barang bawaan, terutama uang setiap kali keluar dari hotel. Melaksanakan umroh setelah isolasi hari keempat dan hasil tes PCR dinyatakan negatif. Bagi jemaah telah berniat ihram di asrama haji embarkasi atau di dalam pesawat
sebelum pesawat melintas di atas Jalan Lamlam atau Kornun Manazil atau Bandara King Abdulaziz Jeddah dengan cara sebagai berikut. Melaksanakan umroh bagi jamaah haji tamato, melaksanakan tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad atau kiran, mengikuti arahan dan bimbingan mutawif atau mursyid yang disediakan oleh maktab dan dikoordinasikan oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter secara bergu atau berombongan. Melaksanakan umroh setelah isolasi hari keempat dan hasil tes PCR dinyatakan negatif. Bagi jamaah yang berniat mukim di Mekah dengan cara sebagai berikut. Melaksanakan sunah-sunah ihram seperti mandi, memotong kuku dan bulu, memakai minyak wangi di badan, dan sunah-sunah ihram. Berpakaian ihram, menuju mikot di Tan'im, Jiranah atau Hudaibiyah, dan berniat ihram. Melaksanakan umroh bagi jemaah haji tamato. Melaksanakan tawaf kudum bagi jemaah haji ifrad atau kiran, mengikuti arahan dan bimbingan mutawif atau mursyid yang disediakan oleh maktab dan dikoordinasikan oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter secara bergu atau berombongan. Memaklumi bahwa kamar tidur jemaah haji juga digunakan untuk menaruh koper, tas, sekaligus tempat makan, dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka menjaga kebersihan kamar, menghemat air untuk berwudu, mandi, mencuci, dan memastikan penutup keran setelah selesai, menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan, menggunakan dengan hemat uang biaya hidup atau living cost 1.500 rial Saudi yang diterima sejak di asrama haji untuk kebutuhan yang bermanfaat, memastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman, dan terlindung dari pencemaran, mengonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan, memperhatikan letak hotel yang ditempati, menyimpan kartu maktab, mengingat-ingat nomor maktab dan nomor hotel sebelum jemaah berangkat ke Masjidil Haram agar terhindar dari tersesat di jalan, mengikuti kegiatan bimbingan ibadah yang diatur oleh petugas kloter, serta kegiatan bimbingan, edukasi, dan konsultasi ibadah dan manasik haji yang dikoordinasi oleh pembimbing ibadah kloter, pembimbing ibadah sektor, dan konsultan ibadah sektor. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjidil Haram, memperhatikan rambu lalu lintas, dan menengok ke kanan dan ke kiri bila menyeberang jalan, menjaga diri di hotel bagi jamaah perempuan yang sedang haid atau jamaah sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram atau teman yang dipercaya. Menitipkan uang dan barang berharga di safety box yang ada di hotel dan membawa uang secukupnya ketika keluar hotel untuk mengantisipasi kemungkinan buruk, misalnya pencurian, perampasan, dan penipuan. Membayar dam melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi agar jemaah terhindar dari penipuan, pencopetan, perampokan, kehilangan, dan lain-lain. Memperbanyak ibadah, berzikir, berdoa, beramal saleh, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah selama berada di Mekah. Karena kota ini adalah tanah haram, kota spiritual yang penuh berkah dan tempat mustajab untuk berdoa. Melaksanakan niat ihram haji dengan ketentuan sebagai berikut. Melaksanakan sunah-sunah ihram, diantaranya mandi sunah ihram, memotong kuku dan mencukur bulu, memakai wewangian di badan, dan melaksanakan sholat sunnah ihram, berpakaian ihram, dan melaksanakan niat ihram haji pada tanggal 8 Zulhijjah dari hotel tempat tinggalnya bagi yang mengambil haji tamato. Sedangkan bagi jemaah haji kiran dan ifrad tidak perlu berniat lagi, menaiki bus dan berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Memantapkan diri diikuti dalam safari wukuf pada jemaah haji yang sakit atau uzur dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah, atau diikutkan dalam program tersendiri yang diatur oleh Rumah Sakit Arab Saudi RSAS bagi jemaah yang dirawat di RSAS. Memantapkan diri bahwa hajinya dibadalkan bagi jemaah haji yang sakit keras atau dirawat di ICU dan oleh pemeriksaan medis dinyatakan tidak mungkin baginya ikut wukuf di Arafah atau dinyatakan positif COVID-19. Menaiki bus yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem taratudi ketika berangkat ke Arafah sesuai dengan jadwal yang disepakati ketua kloter dengan maktab
dan bersabar antri menunggu bus berikutnya jika bus sebelumnya telah penuh. Memperbanyak bacaan talbiyah selama perjalanan menuju Arafah. Selama di kota Makkah, seluruh jamaah haji dilarang melakukan hal-hal yang dianggap melanggar protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi pada masa pandemi COVID-19, seperti berkerumunan, mencium hajar aswad, mengusap rukun yamani, sholat di Hijri Ismail, bermunajat di Multazam, sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, menjemur pakaian di lorong-lorong yang ada di setiap lantai hotel, menerima tamu, meninggalkan kamar hotel dengan alasan mengunjungi keluarga atau alasan lain, merokok dan membuang puntung rokok di tempat-tempat yang dilarang, seperti di sekitar Masjidil Haram dan di dalam kamar, lorong-lorong kamar, dan tangga darurat, memasak di dalam kamar tidur. Berikut perjalanan ibadah haji part kelima sesuai panduan manasik haji masa pandemi 2021. Perjalanan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ar-Musna, Satop Ar-Musna adalah satuan operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina. Merupakan sebuah organisasi khusus yang akan melayani jamaah haji selama di Ar-Musna. Masing-masing tempat terdapat satuan organisasinya, sehingga ada 3 satuan tugas Satgas, yaitu Satgas Arafah, Satgas Musdalifah, dan Satgas Mina. Masing-masing Satgas terdapat pos pelayanan, di antaranya pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah. Berikut perjalanan ibadah haji sesuai panduan manasik haji masa pandemi 2021. Perjalanan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ar-Musna, Satop Ar-Musna adalah satuan operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina. Merupakan sebuah organisasi khusus yang akan melayani jamaah haji selama di Ar-Musna. Masing-masing tempat terdapat satuan organisasinya, sehingga ada 3 satuan tugas Satgas, yaitu Satgas Arafah, Satgas Musdalifah, dan Satgas Mina. Masing-masing Satgas terdapat pos pelayanan, di antaranya pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah atau maktab. Pos-pos tersebut bertugas memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah. Jamaah haji berada di Musdalifah. Semua jamaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Musdalifah dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi sampai seluruhnya jamaah haji terangkut ke Musdalifah. Selama dalam perjalanan menuju Musdalifah atau setiba di lokasi, jamaah haji dianjurkan memperbanyak bacaan talbiyah, memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka jemaah tidak perlu turun dari bus atau bisa juga meninggalkan mabit di Musdalifah. Mengikuti pendapat yang mengatakan hukum mabit Musdalifah sunnah, jemaah yang mengikuti pendapat ini, mereka dapat langsung bergerak menuju ke hotel. Menerapkan protokol kesehatan selama di Musdalifah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter, sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter. Menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi. Menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, berzikir, dan berdoa. Mengambil 49 atau 70 butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, atau menerima kantong kerikil yang telah disiapkan oleh maktab. Dalam hal kerikil yang disediakan oleh maktab habis atau tidak terdistribusi secara efektif, jemaah haji dapat mengambil kerikil di area Musdalifah atau di Mina. Menaiki bus dengan teratur, usai mabit melalui pintu keluar,
sesuai nomor maktab menuju Mina atau Makkah, dan semua jamaah akan berangkat. Berikut perjalanan ibadah haji sesuai panduan manasik haji masa pandemi 2021. Jamaah haji berada di Mina, mabit di Mina. Apabila mabit di Mina, maka jamaah memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur di bawah arahan karu, karom, dan ketua kloter. Melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api yang dilengkapi alat pendingin udara dan alas tidur berupa hambal tanpa bantal. Menerapkan protokol kesehatan selama di Mina dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan. Menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram. Mengutamakan untuk beribadah dan berdiam diri dalam kemah dengan memperbanyak membaca zikir dan berdoa. Melontar jumroh sesuai ketentuan dan dilakukan pada jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Mengenali letak setiap lokasi jamrah dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama di jamarat masing-masing. Jamrah sugra atau small artinya kecil, yang juga dikenal dengan nama ula atau pertama. Jamrah wusta atau middle artinya tengah, dikenal juga dengan nama thaniyah. Jamrah kubro atau big artinya besar, dikenal juga dengan nama akobah. Membatalkan atau mewakilkan lempar jumrah bagi jamaah yang sakit atau uzur dan lansia, termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit, kepada teman satu regu atau rombongannya. Sangat disarankan meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Zulhijjah, menyelesaikan nafar awal untuk diantar di hotelnya masing-masing di Mekah, menaiki bus yang disediakan oleh maktab bagi jemaah haji yang telah menyelesaikan nafar awal tanggal 12 Zulhijjah untuk diantar ke hotelnya masing-masing di Makkah. Selama mabit di Mina, seluruh jamaah haji dilarang melontar jamarat di luar sewaktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, meninggalkan kemah kecuali untuk keperluan mendesak atau membuang hajat, mencari sanak saudara, kerabat, atau teman. Mabit di hotel. Apabila tidak mabit di Mina, maka jamaah haji melaksanakan mabit di hotel dengan ketentuan sebagai berikut. Melontar jumrah akobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan dengan mencukur atau memotong rambut, tahalul. Cukur rambut dapat dilakukan di area akobah, dan bila tidak memungkinkan dapat dilanjutkan di hotel. Menerapkan protokol kesehatan. Melontar jumrah pada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berikut manasik haji part 8 sesuai panduan ibadah haji masa pandemi 2021. Selesai lontar jumrah, jamaah bergerak ke hotel untuk melakukan tawaf ibadah. Bagi yang mengambil nafar awal, maka pada tanggal 12 Zulhijjah, ba'da asar jamaah menuju Makkah sampai batas matahari tenggelam atau waktu maghrib, jamaah haji sudah harus keluar dari Mina. Jika sampai waktu maghrib jamaah haji belum keluar Mina, maka jamaah harus bermalam lagi, menyelesaikan nafar tsani dan melontar jamroh di hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jamaah sampai di hotel Makkah, dilanjutkan menyelesaikan tawaf ibadah, dilanjutkan sa'i dan tahalul akhir atau tawaf ibadah digabung dengan tawaf wada, dilanjutkan sa'i. Tahalul akhir dilakukan setelah melakukan 3 rangkaian lengkap, yaitu bercukur, melempar jumroh, dan tawaf ibadah. Dengan tahalul akhir, seluruh larangan dalam ihram sudah boleh dilakukan. Selesai melaksanakan tawaf wada, jamaah mempersiapkan menuju ke Madinah. Selama menunggu di Mekah menuju perjalanan ke Madinah, jamaah haji hendaknya memperbanyak ibadah sholat dan membaca Al-Quran di kamar hotelnya masing-masing. Menerapkan protokol kesehatan selama menunggu di Makkah dengan memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, melaksanakan ibadah sholat di masjid atau musola hotel, menjaga kesehatan sebelum jamaah haji melanjutkan perjalanan ke Madinah, mengerjakan tawaf wada sebelum meninggalkan Makkah. Madinah. Selesai berhaji dan menetap di Makkah, jamaah haji diberangkatkan menuju Madinah. Selama di Madinah, jamaah haji mendapat kesempatan di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Nabi 1 kali atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berziarah ke tempat yang ditentukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Selama di Madinah, jamaah haji dianjurkan untuk menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan dengan teratur. Menempati hotel dengan ketentuan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan ditempatkan secara terpisah. Menginap di Hotel Madinah selama 3 hari dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar dan kembali ke tanah air pada hari keempat setelah tinggal di Madinah. Menerapkan protokol kesehatan selama di Madinah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, melaksanakan sholat berjamaah di hotel tempat tinggal setelah berziarah ke tempat yang ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Memberikan prioritas untuk orang tua, wanita, jamaah yang lemah atau sakit pada saat menggunakan lift, karena jemaah menempati hotel setaraf bintang 3 dengan konstruksi gedung bertingkat. Berhati-hati ketika menggunakan tangga berjalan atau eskalator agar jamaah tidak terpeleset dan pakaian tidak tersangkut. Mewaspadai kehilangan uang dan barang berharga baik di hotel maupun di masjid atau tempat lainnya, dengan senantiasa menitipkan semua barang berharga di safety box hotel. Menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya, dan mengeluarkan tempat sampah dari dalam kamar untuk dibersihkan oleh pekerja hotel. Menjaga jarak saat hendak menggunakan kamar mandi atau fasilitas umum lainnya. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjid Nabawi. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjid Nabawi, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram atau teman yang dipercaya. Mengonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan. Tidak menerima tamu baik di lobi atau dalam kamar. Memperhatikan rambu lalu lintas dengan menengok ke kanan atau ke kiri ketika akan menyeberang jalan. Mengikuti ceramah atau bimbingan dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan konsultan ibadah haji. Melaksanakan tes swab PCR sehari sebelum kepulangan ke tanah air. Jika hasilnya negatif, jemaah dapat dipulangkan. Namun jika hasilnya positif, jemaah tersebut akan diisolasi di kamar isolasi hotel. Ibadah haji adalah dambaan. Ibadah haji adalah cita-cita umat Islam. Bisa melaksanakan haji adalah keberuntungan manusia di muka bumi, khususnya umat Islam. Ritual haji dimulai dengan mengambil mikot untuk niat haji, sampai di Mekah melakukan umrah, berdiam diri di Padang Arafah, bermalam sejenak di Musdalifah, dilanjutkan mabit di Mina, melempar jumrah, kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah dan tahalul. Ritual haji tersebut sudah ditetapkan waktunya. Ritual haji yang harus dilakukan secara tertib atau berurutan. Setelah selesai melaksanakan ritual haji, jamaah haji melakukan tawaf perpisahan, dilanjutkan menuju Madinah. Sesampai di Hotel Madinah, jamaah haji bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, sholat di Masjid Nabawi, berkesempatan sholat di Raudhah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Madinah yang telah ditentukan. Selesai di Madinah, saatnya jamaah haji menuju bandara untuk kepulangan ke tanah air. Berikut manasik haji part 9 sesuai dengan panduan ibadah haji masa pandemi tahun 2021. Kepulangan jamaah haji ke tanah air. Untuk kelancaran proses kepulangan, jamaah haji hendaknya menyimpan barang-barang berharga seperti handphone, uang, emas, dan lain-lain di tas tentengan. Mematuhi ketentuan barang bawaan yang ditetapkan oleh pihak penerbangan. Menimbang koper besar yang dilaksanakan oleh pihak penerbangan 2 kali 24 jam sebelum jadwal take off dan langsung diangkut menuju bandara. Memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal. Menerima paspor dan boarding pass dari ketua kloter atau ketua regu atau ketua rombongan.
8 jam sebelum berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan ke Bandara Madinah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Saat berangkat ke Bandara Internasional Madinah, jemaah haji dilarang membawa koper yang beratnya melebihi 32 kg dan tas tentengan lebih dari 7 kg. Membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pihak penerbangan. Misalnya membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak dan memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Selama di Bandara Madinah, diarahkan melakukan kegiatan sebagai berikut. Memasuki bandara lalu beristirahat di tempat yang telah disediakan. Menetapkan protokol kesehatan selama di Bandara Madinah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Memasuki gate atau pintu yang ditentukan 3 jam sebelum pesawat berangkat. Menyiapkan paspor dan boarding pass untuk diperiksa oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan oleh petugas penerbangan. Menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin dan duduk sesuai nomor kursi yang tertera dalam boarding pass. Memeriksa kembali semua barang bawaan agar tidak tertinggal. Penerbangan menuju tanah air. Selama di dalam pesawat, jamaah haji hendaknya mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin, pramugari atau pramugara, atau petugas kloter. Menerapkan protokol kesehatan selama dalam penerbangan ke tanah air dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang. Memperbanyak zikir dan doa, serta baca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah SWT. Memperhatikan tata cara menggunakan WC. Berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC, karena ceceran air dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Melihat petunjuk bila hendak membuang air kecil atau besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air keran. Bila masih ragu, jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter. Bersuci dengan cara bertayamum. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan flush. Setelah selesai, buang air kecil atau besar. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil atau besar. Mendengarkan ceramah pembimbing tentang kemabruran haji. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit. Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang membuat kegaduhan atau berjalan hilir mudik, kecuali jika ada keperluan. Merokok dan mengaktifkan handphone. Berwudu di toilet pesawat. Jamaah tiba di Bandara Tanah Air. Setelah tiba di bandar udara, jamaah haji diminta untuk memeriksa paspor kepada petugas imigrasi. Menerapkan protokol kesehatan di bandara kedatangan di tanah air dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke asrama haji debarkasi. Menghubungi petugas kesehatan atau dokter yang melayani jemaah haji di bandar udara kedatangan atau asrama haji debarkasi bila ada jemaah haji sakit. Selanjutnya jemaah akan mendapat perawatan atau dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan. Jamaah haji tiba di asrama debarkasi. Setelah tiba di asrama haji debarkasi, seluruh jamaah haji melakukan turun dari bus dengan tertib. Setibanya di asrama haji debarkasi, jamaah akan dikarantina selama 5 hari dan dilaksanakan tes PCR. Menerapkan protokol kesehatan selama di asrama haji debarkasi dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mengikuti tes PCR. Jika hasilnya negatif, jamaah pulang menuju ke kabupaten atau kota masing-masing. Jika hasilnya positif, jemaah haji melaksanakan isolasi. Menerima koper dan air zam-zam yang mekanismenya diatur oleh masing-masing PPIH daerah. Menjaga barang bawaan dengan disiplin untuk menghindari musibah kehilangan dan hal lainnya. Melapor kepada petugas penerbangan atau petugas barang tertinggal bila jemaah haji tidak menemukan barang bawaannya. Menjaga ketertiban bagi jemaah haji yang dijemput oleh PPIH daerah maupun keluarganya. Melaporkan kepada petugas PPIH daerah bagi jemaah haji yang transit untuk diurus penginapan dan kepulangannya.
Membayar biaya konsumsi selama transit karena biaya konsumsi ditanggung oleh jemaah haji. Jamaah haji tiba di kampung halaman. Sebelum tiba di rumah, seluruh jamaah haji dianjurkan melaksanakan sujud syukur dan sholat 2 rakaat di rumah masing-masing. Menerapkan protokol kesehatan selama setibanya di kampung halaman dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mendoakan orang-orang yang ditinggal di sekitar rumah, tetangga dan sanak saudara, karena doa orang yang baru melaksanakan ibadah haji dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Melapor, lalu berobat ke puskesmas atau rumah sakit setempat bagi jemaah haji yang sakit dalam waktu 14 hari sejak mereka datang. Melapor ke puskesmas setempat pada hari ke-14 bila jemaah haji tidak sakit. Meningkatkan iman, takwa, dan kepedulian sosial, antara lain bergabung dengan persaudaraan haji IPHI yang ada di daerah masing-masing sebagai upaya untuk melestarikan kemakburan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga disegerakan, dipantaskan, dimampukan menuju Baitullah melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.